kita bisa buat sangat detail, bisa setengah detail, bisa kasar kayak gitu. Nah, kalau yang kalian ini yang nanti bisa dilakukan itu apakah hanya sekadar menghitung panas menghitung seperti rumus yang tadi atau kita bisa lakukan lebih begitu ya. Cuman mulainya memang harus dari yang kalaupun misalkan mau sampai ke detail, tetap mulainya harus dari yang rough dulu, yang neraca massa secara general dulu begitu ya. Jadi coba nanti kalian hitung secara manual kalkulasi untuk neraca energi dan neraca massa dan neraca energinya. Lalu bandingkan dengan perhitungan secara pakai software ya, pakai HYSYS gitu misalkan. Tetap harus pakai software ya untuk membanding, untuk melakukan perbandingan. Yang perlu kalian hitung itu energi panas dulu aja, energi panas pembakaran dulu saja. Udah sampai mana perhitungan kalian? Yang sekarang dilakukan tadi setengah itu sampai mana? LHV itu gimana? Pembakarannya belum, reaksi pembakarannya belum. Oke, terus kalau reaksi sudah dihitung, reaksi panas dari reaksi pembakaran? Belum. Bentar, ini kalian harus paham dulu ya, LHV sama HHV itu bedanya apa gitu ya. Nanti coba dipahami dulu ya, bedanya LHV, kemudian HHV, kemudian kenapa nanti milih LHV gitu ya untuk dalam perhitungan ini. Dan coba hubungkan dengan rumusnya panas sensibel yang MCP delta T itu begitu ya. Apa bedanya begitu? Supaya nanti bisa menghubungkan antara perhitungan teoritis, bukan perhitungan, dua-duanya sebenarnya teoritis, cuman ada pendekatan perhitungan yang beda gitu antara yang pakai LHV HHV dengan yang menggunakan misalkan MCP delta T plus panas pembakaran yang menggunakan delta H kayak gitu. Kalau nggak salah LHV HHV juga berkaitan dengan delta H itu, delta H pembakaran sih sebetulnya itu. Jadi itu dipahami dulu gitu ya. Jadi hubungan antara panas pembakaran dengan LHV dan HHV itu gitu. Sehingga kalian nanti bisa menyambungkan tuh antara yang kan kalau LHV HHV itu memang yang sering dipakai di aplikasi gitu, di industri misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau yang MCP delta T ditambah dengan si delta H-nya dari entalpi pembakaran misalkan gitu ya. Itu kan ilmu secara umumnya, secara generalnya gitu. Nah, kalau yang HHV dan LHV itu sudah lebih ke aplikatif gitu. Nah, itu yang kalian harus pahami dulu sehingga nanti bisa nyambung antara pengetahuan yang general dengan pengetahuan yang spesifik gitu ya. Seperti itu. Terus kaitannya dengan oksigen, dengan udara gitu, dengan udara yang nanti perlu diperhitungkan, itu apakah sudah perlu dipikirkan, perlu dicari tahu maksudnya, apakah sudah masuk dalam perhitungan LHV dan HHV tersebut atau itu di luar gitu, sehingga kita harus memperhitungkan bagaimana pengaruh dari udara yang masuk ke dalam sistem pembakaran itu gitu. Karena gini, kalau misalkan kalian punya udara berlebihnya itu kebanyakan, misalkan di sini udara berlebihnya 5% atau 10% gitu ya.
Nah, ternyata misalkan terlalu banyak begitu. Nah, itu kan bisa mengurangi efisiensi pembakaran. Kenapa? Karena dia akan membawa panas dari sistem pembakaran melalui aliran udara ke aliran apa namanya flue gasnya atau gas buangnya begitu. Karena di situ kan ada nitrogen. Nitrogen itu kan sebetulnya inert. Dia akan membawa panas yang nanti akan keluar bersama dengan si flue gas tersebut. Jadi kebanyakan udara juga tidak selalu bagus begitu. Makanya itu ada batas gitu ya. Nah, nanti kalau sudah semua diperhitungkan, bisa melakukan studi analisis sensitivitas nanti bisa ditambahkan analisis sensitivitas bagaimana pengaruh dari si ekses udara tersebut terhadap efisiensi pembakaran. Itu salah satunya itu nanti bisa dilakukan kajiannya gitu ya. Selain mungkin pengaruh dari jenis bahan bakar. Kan itu bahan bakar gonta-ganti itu yang di Chandra Asri itu. Belum tentu sama gitu komposisinya gitu. Nah, kajian-kajian studi analisis sensitivitas itu penting sebetulnya untuk mengetahui bagaimana efisiensi dari pembakaran dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya tadi yang saya bilang seperti udara, laju alir udara, kemudian juga komposisi dari bahan bakar begitu ya. Kemudian juga mungkin dari hal yang lain juga yang belum terpikirkan itu bisa kalian pikirkan gitu. Apa saja sih yang nanti kira-kira akan mempengaruhi efisiensi pembakaran. Mungkin katakanlah kayak cuaca kayak gitu ya. Itu barangkali juga akan mempengaruhi suhu ya, suhu dari lingkungan gitu. Katakanlah kalau misalkan di musim hujan dengan di musim kemarau, barangkali ada beda itu antara efisiensi pembakaran. Berarti kan ada pengaruh dari temperatur ambien ya, temperatur udara, temperatur ambien yang itu bisa divariasikan justru gitu, bisa divariasikan dan menjadi salah satu studi analisis sensitivitasnya begitu ya, sehingga nanti bisa menghasilkan rentang di mana dia akan berpengaruh terhadap si efisiensi pembakarannya gitu ya. Oke, jadi nanti lain kali kalau mau diskusi disiapkan dulu alurnya sehingga nanti bisa lebih efektif. Tempatnya juga, media juga disiapkan ya. Jangan seperti itu gitu. Itu nggak efektif kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti bekerja sebagai profesional gitu ya, diskusi, terus Widya tempatnya tidak representatif seperti itu, ya kamu itu namanya membuat diskusinya nanti tidak efektif, tidak akan berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk Fania dan Widya. Nanti minggu depan lah saya minta untuk selesai progres ada problem statementnya, kemudian ada diagram alirnya dan data-data apa aja yang dipunyai itu ditampilkan. Lalu dengan metode atau dengan diagram alir yang kalian punya, kalian tahu apa sih yang akan dilakukan gitu. Sebenarnya itu dulu sih. Kalau langsung ujung-ujung ngasih data ya itu namanya kalian nggak ngerti sebetulnya gitu. Jadi harus bisa menyampaikan dulu problemnya apa gitu. Nah kalau kalian bisa menyampaikan problemnya itu, permasalahan itu apa, itu sebetulnya 50% persoalan sudah selesai, itu tugas kalian sudah selesai gitu. Kalau menyampaikan problemnya aja nggak bisa, ya susah lah. Apa sih yang mau diselesaikan sebetulnya gitu, ya. Oke, saya kira cukup sementara untuk Fania dan Widya. Atau ada lagi yang